Terima kasih Bu Baya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti perkuliahan pada hari ini. Hamdan wa syukranillah ma ba'du. Yang kami hormati Ibu Siti Nurbaya MSI selaku dosen kita semua, dosen perkembangan teknologi komunikasi. Yang kami hormati dan kami banggakan juga teman-teman sekalian yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak, dan pada perkuliahan kita di pertemuan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan revolusi teknologi komunikasi. Sebelum itu, ada baiknya kita perkenalan dulu. Kami di kelompok 1 ada Muhammad Fahrezi, juga ada Rama Satria, dan saya Robi Muarifah. Revolusi teknologi komunikasi. Pada pertemuan ini, kami memetakan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa makna revolusi komunikasi. Kemudian yang kedua, apa saja penyebab dan konsekuensi revolusi komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana implikasi revolusi teknologi komunikasi dan masa depan media. Baik teman-teman, kita akan mulai perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk persoalan yang pertama mengenai makna revolusi komunikasi akan disampaikan oleh sahabat kami, Muhammad Fahrezi. Dipersilakan. Revolusi teknologi komunikasi atau yang kita kenal dengan perkembangan teknologi komunikasi membantu manusia menyampaikan serta mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap orang lain membutuhkan interaksi dengan lingkungan. Interaksi ini salah satunya melalui komunikasi. Seiring majunya teknologi, komunikasi antar manusia semakin lama terus berkembang. Jika sebelumnya manusia berkomunikasi secara lisan, kini mulai dapat dilakukan dengan telegraf, telepon, faksimili, email, SMS, telekonferensi, dan sebagainya. Semakin kekinian, proses komunikasi menjadi lebih praktis. Transfer informasi pun jadi lebih gampang dilakukan. Contohnya, informasi tentang aktivitas gunung berapi dapat cepat direspon dan diteruskan ke pihak yang membutuhkan untuk diambil tindakan. Akhirnya, teknologi informasi dan komunikasi sangat penting. Keduanya memiliki makna berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu menyampaikan dan mendapatkan informasi secara mudah dan tepat. Teknologi komunikasi untuk menyampaikan informasi telah bergulir sejak zaman prasejarah. Awalnya komunikasi menggunakan suara dengusan dan isyarat tangan, lalu berkembang sampai sekarang yang menggunakan peralatan komunikasi lebih modern. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas, di mana ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang untuk berkomunikasi, sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Selanjutnya adalah penyebab dan konsekuensi revolusi teknologi komunikasi. Kita akan ke penyebabnya dulu. Tapi sebelum kita ngebahas bagaimana teknologinya ini bisa berkembang sedemikian rupa bahkan secanggih sampai saat ini, kita juga perlu melihat bagaimana dalam sejarahnya peradaban manusia itu sendiri sebetulnya dalam proses dan pola-pola komunikasinya juga mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya masyarakat prasejarah dahulu melakukan komunikasi dengan membuat lukisan-lukisan di dalam gua. Hal ini ditujukan agar penerus-penerusnya ini bisa melihat bagaimana caranya mereka bertahan hidup untuk melawan binatang buas misalnya, atau untuk menghadapi cuaca ekstrim dan seterusnya. Nah, kemudian hingga akhirnya manusia mengenal tulisan. Nah, ketika mengenal tulisan, maka peradaban yang terjadi ini demikian hebat, semakin hebat begitu ya. Nah, lalu kita akan ke teknologinya nih. Nah, ini mungkin ditandai dengan ditemukannya mesin cetak. Wah,
waktu itu sekitar tahun 1440-an ya. Nah, mesin cetak ditemukan, ini memungkinkan persebaran informasi itu terjadi dengan lebih cepat dan lebih meluas. Nah, bagaimana mungkin dulu ya menulis manual gitu satu-satu, kemudian ketika mesin cetak ditemukan, kita hanya perlu membuat satu halaman misalnya, kemudian ketika sudah jadi tinggal dicetak sebanyak-banyaknya, kemudian disebar ke banyak tempat. Nah, karena hal itu, maka kemudian ditemukanlah banyak-banyak penemuan. Nah, diantaranya teknologi komunikasi misalnya, itu ditemukanlah telegraf sekitar tahun 1837-an ya. Kemudian disusul ditemukannya telepon beberapa tahun kemudian, dan beberapa tahun berikutnya lagi juga ditemukanlah radio sekitar tahun 1890-an. Kemudian beberapa tahun lagi berikutnya ditemukanlah tuh audio dan visual atau televisi sekitar tahun 1925-an, hingga akhirnya kita menemukan yang namanya internet itu sekitar tahun 1969 dan hingga saat ini. Nah, penemuan-penemuan ini atau catatan-catatan perkembangan revolusi teknologi komunikasi ini memberikan konsekuensi terhadap eksistensi manusia itu sendiri. Nah, konsekuensi ini tentu dampaknya ada yang positif juga ada yang negatif. Yang dekat dan bisa kita identifikasi misalnya adalah bagaimana pola interaksi sosial yang terjadi di masyarakat juga mengalami perubahan. Saya beri contoh misalnya, internet kan memungkinkan ya, internet ini kan membuka kemungkinan-kemungkinan karena informasinya yang dibuka demikian luas, sampai akhirnya banyak nih bermunculan startup aplikasi-aplikasi yang memudahkan aktivitas kita. Misalnya saja aplikasi Google Maps. Dulu ketika kita ingin pergi ke suatu tempat tapi kita belum tahu persisnya tempat itu ada di mana, maka yang kita lakukan adalah biasanya bertanya pada orang-orang yang kebetulan ada di jalur yang kita lewati, sampai akhirnya kita tiba di tempat itu. Nah, ini kan berbeda ya ketika kita menggunakan aplikasi yang namanya Google Maps. Nah, proses-proses bertanya kepada orang itu mungkin intensitasnya tidak seperti sebelum aplikasi itu ada ya. Atau bahkan mungkin tidak bertanya sama sekali, karena Google Maps secara otomatis akan mengarahkan kemana kita harus melaju, kemana kita harus berbelok, kemana kita harus berhenti. Nah, ini tentu saja bisa kita identifikasi mana yang positifnya, mana yang negatif. Mungkin positifnya lebih efisien saja ya, lebih efisien begitu, kita tidak perlu lagi kita tidak perlu lagi misalnya untuk bertanya, karena Google Maps-nya akan secara langsung mengarahkan kita gitu ke lokasi yang kita tuju. Cuman kan negatifnya mungkin ya, kita tidak melakukan interaksi itu gitu. Sayangnya, kalau terjadi interaksi kan barangkali ada percakapan apa begitu yang kemudian bisa panjang dan seterusnya begitu. Nah, keterbukaan informasi yang demikian luas ini juga memungkinkan terjadinya akulturasi budaya. Nah, bagaimana mungkin kebudayaan-kebudayaan yang lama itu juga ditinggalkan gitu, karena lahirnya kebudayaan baru ini. Ya, walaupun ada beberapa ya kelompok masyarakat yang tetap memegang budaya atau kearifan lokal, yang misalnya masyarakat suku Baduy misalnya, yang mungkin agak tertutup dengan perkembangan teknologi. Nah, bagi kita yang hidup di tengah kecanggihan teknologi seperti internet ini menuntut kita untuk juga adaptif. Kalau kita ingin tetap eksis begitu ya. Ya, adaptif yang dimaksud itu seperti apa? Adalah kemampuan kita untuk dapat mengoperasikan teknologi komunikasi ini dengan cara yang bijak. Karena itu tadi, kalau kita nggak bijak, jangan-jangan kita malah terjebak atau terjerumus pada dampak negatif justru yang ditimbulkan. Karena teknologi ini sebenarnya media atau tempat begitu ya, platform untuk mempermudah aktivitas kita.
Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada ini dengan baik dan maksimal. Demikian. Yang ketiga ada implikasi revolusi teknologi komunikasi dan masa depan media. Kita sama-sama tahu semenjak adanya revolusi teknologi komunikasi yang melanda di seluruh dunia, tentunya membawa perubahan sosial dari kebiasaan-kebiasaan lama yang tradisional menuju kebiasaan yang lebih modern. Tentunya membawa implikasi yang positif dan negatif. Kami membagi implikasi revolusi teknologi komunikasi menjadi 4 bidang. Yang pertama ada dalam bidang informasi dan komunikasi. Kalau dulu mungkin pertukaran informasi dan komunikasi melalui ukiran di dalam buat, kemudian surat menyurat, dan sekarang di era smartphone dan internet, pertukaran informasi demikian cepat, demikian hebat. Dapat terjalin komunikasi itu di hampir seluruh belahan dunia. Kita terhubung satu dengan yang lainnya. Bahkan pertukaran informasi atau kegiatan komunikasi bisa dilakukan tidak hanya individu antar kota, antar kabupaten, antar provinsi, bahkan antar negara sekalipun. Salah satunya melalui platform Komik TV. Kita dapat melakukan komunikasi dengan individu di lintas negara, tergantung server negara apa yang kita pilih. Nah, pertukaran informasi tadi yang demikian hebat tentunya juga membawa implikasi negatif. Salah satunya munculnya maraknya berita hoax atau berita bohong yang harus kita lakukan CRK, check, recheck, and cross check, yang berbahaya jika kita telan-telan informasi tersebut. Salah satunya di fenomena belakang yang banyak sama-sama kita tahu, hilangnya Mang Yana di Cadas Pangeran Sumedang itu banyak dipercayai oleh khalayak, akan tetapi ternyata kevalidan berita tersebut itu hoax, karena Mang Yana akhirnya ditemukan di Sumedang dan Mang Yana melakukan prank tersebut karena dilanda atau kelilit hutang. Lalu yang kedua ada implikasi dalam bidang ekonomi. Kalau dulu pertukaran ekonomi mungkin hanya terjadi di warung, di mall, atau di pasar, tapi sekarang sudah luar biasa hebat semenjak adanya revolusi teknologi. Sekarang di layar handphone, jika kita ingin makan, kita udah tinggal klik karena ada layanan seperti aplikasi GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya. Tentunya membawa perubahan yang sangat instan. Kalau kita ingin belanja ke toko baju, kita tidak harus mesti ke mall, ke pasar. Sudah ada aplikasi seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Ini membawa perubahan yang demikian instan dan hebat. Lalu yang ketiga ada implikasi dalam bidang kesehatan. Jika sebelumnya kita sakit, kita harus ke dokter, kita harus ke klinik, tetapi sekarang sudah ada namanya telemedicine, yaitu layanan aplikasi seperti Halodoc, yang mana kita bisa melakukan konsultasi dengan dokter atau ahli dalam bidang kesehatan tanpa kita mesti harus pergi ke rumah sakit. Tapi melalui aplikasi tersebut kita dapat melakukan konsultasi terhadap suatu penyakit atau saran pola hidup sehat dan lain sebagainya kepada ahli di dalam bidang kesehatan. Tentunya membawa perubahan positif bagi masyarakat karena mempermudah akses dan juga meringankan pengeluaran biaya operasional. Dan yang terakhir ada implikasi dalam bidang pendidikan. Kita sama-sama tahu bahwa 2 tahun terakhir kita dilanda pandemi dan mengharuskan kita belajar secara online atau daring. Makanya kita mulai terbiasa dengan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Ini juga membawa dampak positif, meskipun tetap bahwa komunikasi terbaik itu adalah bertemu ya, tatap muka. Namun dalam bidang pendidikan tidak hanya
melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Sudah ada juga seperti layanan seperti Ruang Guru yang menyediakan video kegiatan belajar atau mempermudah akses kita. Kemudian ada juga Google. Kalau bahasa anak sekarang, ilmu itu sudah dalam genggaman. Kita mau memperkaya wawasan, memperbanyak ilmu itu tinggal search. Tentunya seperti yang tadi, kita harus mengecek, melakukan cek, recheck, and cross check juga. Dan yang terakhir ada masa depan media. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa perubahan media dari tradisional menuju modern, tentunya umat manusia memiliki ketergantungan terhadap teknologi. Nah, di lain sisi tergantungan ini positif, tapi juga terdapat implikasi yang negatif. Karena kebiasaan kita menggunakan media sosial, yang tadi dibilang bahwa media mendekatkan yang jauh, tapi lain sisi juga menjauhkan yang dekat. Berubahnya relasi sosial kita secara nyata di kehidupan yang nyata ini berubah menjadi relasi visual. Dan yang terakhir ada metaverse. Kita sama-sama tahu bahwa Facebook akan berganti menjadi metaverse. Metaverse ini merupakan ekosistem virtual di mana kita semua nanti bakal memiliki avatarnya masing-masing dalam dunia metaverse itu. Kita nyebutnya dunia ketiga. Nah, jadi avatar kita ini jika ingin dalam dunia tersebut, jika ingin punya baju atau membeli baju, itu melakukan transaksi secara nyata dengan uang yang real dan in that time. Itu merupakan tantangan juga bagi kita ke depannya. Kita ingin punya rumah di dalam dunia tersebut dan kita juga harus membeli karena hampir sama dengan kondisi di dunia nyata. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang keliru. Mohon ditulis di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.